Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nashahul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang keberapa nih? Ke-38 ya. Makalah ke-38 dari yang 3, dari nasihat yang 3. Ketemu ya? Ya, ikuti. Al-maqalatu saminatu wa salasun. Makalah ke-38 min Ka'ab al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Jadi ini salah seorang Ka'ab al-Ahbar ini, yakni ay mulji'ul ulama'i minal Yahudi, yaitu adalah ulama yang menjadi rujukan bagi orang-orang Yahudi. Jadi dia ini adalah orang yang menjadi tokoh di antara orang Yahudi. Kemudian dia dikatakan aslama fi zamani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah golongan tabi'in. Ya. Dia mengatakan apa ya? Al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Benteng seorang mukmin dari setan itu ada 3. Jadi ada benteng seorang mukmin untuk tercegah dari godaan setan ini ada 3. Harus kita pahami di sini. Ya. Min hisali, ya dari bagian ini, yakni ai allati tamna'ul mu'minina wa tahfazuhum minasyaitan salasun. Yakni maksudnya adalah yang mencegah dan menjaga orang-orang mukmin ya dari setan ini ada 3. Jadi yang bisa mencegah seorang mukmin mengikuti setan ini ada 3. Ya, katakan di sini. Masih diberi penjelasan, wal hisdu huwa makanul murtafi'. Yang namanya benteng itu adalah tempat yang tinggi. Alladzi yamna'un aduwa wal hisnu aidan as-silahu kama fil asas. Yakni adalah yang mencegah para musuh. Jadi tempat yang tinggi yang mencegah para musuh. Dan benteng ini juga adalah bisa menjadi senjata secara dasar. Jadi kalau dalam berperang, benteng itu adalah tempatnya persenjataan.
mencegah dari musuh. Ya. Nah, apa benteng mukmin, pencegah seorang mukmin dari setan ini? Ya. Dikatakan di sini, ya, al masjidu, ya, hisnun. Ya. Masjid itu benteng. Nah, ini harus diingat nih. Masjid itu benteng. Kenapa? Dilanjutin di sini, ya. Li'annahu mahaluz zakirina wal malaikah. Dikarenakan yang namanya masjid itu tempatnya berzikir dan juga banyak malaikat yang menjaga. Harus diingat, masjid yang dimaksud di sini adalah saat masjid itu dimasuki oleh seseorang yang orang itu memiliki nahiyah ruhiyah. Ingat, orang itu memiliki apa yang disebut aspek ruhiyah. Ya, apa aspek ruhiyah itu? Menyadari bahwa ada makhluk, menyadari makhluk, menyadari segala ciptaan ini adalah ciptaan Allah, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi saat orang itu masuk ke dalam masjid, dia mampu berzikir apabila dia menyadari bahwa keindahan masjid, kesakralan masjid, ya, syahdunya di dalam masjid, karena apa? Sadar ini adalah ciptaan Allah dan takzim kepada Allah. Karena nahiyah rohiyah ini harus diiringi dengan rohaniyah. Apa rohaniyah itu? Merasakan keagungan Allah. Jadi orang yang gak punya iman, orang yang gak punya pemahaman tentang keagungan Allah dan Allah itu maha pencipta, mau masuk kayak gimana juga di dalam masjid malah bisa ngikutin setan. Paham? Makanya disitulah dikatakan masjid itu tempat berzikir. Kalau orang yang gak punya iman masuk masjid itu kacau akhirnya. Masuk masjid dia dagang, masjid dia sombong, bahkan bisa jadi masuk masjid dia membangkang kepada Allah, ngikutin setan. Kalau apa? Nggak punya iman. Imannya itulah yang menciptakan pada dirinya itu apa? Nahiyah rohiyah dan ruhaniyah. Jadi saat dia berzikir kepada Allah, ingat apa? Kemahabesaran Allah, keagungan Allah. Paham? Ini benteng pertama kita. Makanya kita itu kembali kepada masjid. Tentu maksud di sini juga musola, tempat berzikir. Makanya kita bedakan tempat kita nih. Ini musola kita, walaupun sederhana nih. Ini musola pondok kita, sederhana nih. Ya, tapi disinilah kalian apa nanti berzikir, murojaah, menghafal. Ya, tentu bagi orang yang kemudian mendapat halangan ya jangan ke sini. Paham? Duduk di sini, sholat di sini, ya. Di situ ada. Masuk ke dalam musola kita ini dengan membaca doa, kaki kanan dulu dilangkahkan. Kenapa? Karena bukan masalah tempatnya. Ingat ya? Ya, bukan masalah tempatnya. Masalahnya di situ ada apa? Ada nahiyah rohiyah dan rohaniyah bagi orang yang masuk ke dalamnya dengan landasan iman. Paham? Landasan apa? Imanan. Maka baru kerasa di situ syahdu. Masuk ke dalam Ka'bah, misalnya Masjidil Haram. Ya, terharu. Kenapa?
Karena keagungan Allah. Paham gak nih? Makanya jadi benteng. Ya, ingat. Ya, ada aspek nahiyah rohiyah dan rohaniyah. Tempatnya berzikir. Kenapa ditutup? Biar aja. Enggak apa-apa. Ya. Paham? Ini yang pertama. Benteng yang kedua, wa zikrullahi isnun. Zikir kepada Allah juga benteng. Nah, ini bukan masalah zikir. Setan itu juga hafal ucapan-ucapan zikir, paham? Ngerti. Bahkan dia bisa melihat Quran, dia bisa lihat, ya kan? Mendengar manusia juga dia bisa. Masalahnya bukan cuma sebatas zikir. Nih, lihat, lanjutin keterangannya dulu. Nih, masuk ya. La siyama la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana yan qabidu ay yakhtafi wa yata'akharu idza sumi'a zikrullahi ta'ala. Lebih lagi, la siyama, ya, lebih utama lagi zikir la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Maka setan di sini akan terbelenggu, ya kan? Yakni dia takut dan juga dia menjauh ketika dia mendengar, ya, ketika diperdengarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada apa? Ada yang disebut dengan apa di sini? Saat manusia berzikir ada ruh. Tadi ada nahiyah rohiyah, ada rohaniyah, ya, ada ruh. Apa ruh itu maksudnya? Idroksilah billah. Nah, bukan ucapannya, tapi sadar hubungannya dengan Allah. Itu yang bikin setan takut. Mau ngomong, nggak takut dia. Kalau nggak ada kesadaran manusia yang beriman tadi, apa hubungannya dengan Allah? Ya, harus nih. Jadi kalau kita tuh zikir, sadar bahwa ini adalah perintah Allah, taqarrub kepada Allah dan ingin taat kepada Allah. Paham? Ini benteng yang kedua. Jadi harus ada pada perbuatan seseorang itu apa? Ya kan? Ruh. Idroksilah billah, kesadaran manusia kepada Allah. Ini baru zikir yang benar. So bisa aja kalian ngomong la haula wala quwata illa billah, tapi nggak ada itu nyantel. Walaupun ngerti, walaupun terdengar, tapi nggak menyadari bahwa Allah itu maha besar. Nggak ada daya dan upaya, hanya kecuali adalah daya dari upaya dari Allah. Nggak punya kekuatan kita ini, malah sombong, wah kacau. Malah membangkang kepada hukum Allah, ya kan? Zikir la haula wala quwata illa billah, malah supaya apa? Dapat kredit ribawi misalnya. Oh, gimana coba? La haula wala quwata illa billah terucap malah membuka aurat. Gimana coba? Ya. Ingat gak itu kepada perintah Allah? Bahkan la haula wala quwata illa billah pada saat kalah judi. Wah kacau ini kan. Waduh kalah. La haula wala quwata illa billah. Gimana coba kalau kayak gitu? Rusak itu.
Paham? Karena nggak ada ruh, nggak ada apa yang disebut dengan apa? Kesadaran manusia itu kepada hubungannya kepada Allah. Dia harus menghamba kepada Allah. Ingat ini. Paham? Ini benteng yang kedua. Insya Allah. Makanya kita itu senantiasa itu menyadari hubungan kita dengan Allah saat kita beraktivitas. Jadi bukan masalah zikirannya. Benteng yang ketiga, ini yang termasuk paling kokoh. Apa? Wa qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Al-Qur'an itu adalah benteng. La siyama ayatul kursi, tidak terkecuali ini langsung termasuk yang ditakuti oleh setan itu adalah ayat kursi. Kama huwa mujarrabun, sebagaimana ayat kursi itu mujarrab, ampuh. Apa? Sama tadi saat membaca Al-Quran, saat membaca Al-Quran gimana? Sadar hubungannya dengan Allah. Ini apa? Sadar hubungannya dengan Allah. Apalagi membaca ayat kursi. Bukan masalah ayat kursinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu sinatu wala naum. Sadar itu tiada Tuhan kecuali Allah, ya kan? Dialah yang maha hidup dan maha berdiri tegak gagah, ya kan? Allah tidak akan tidur di situ. Sadar. Jadi saat baca Quran ingin menerapkan isi Al-Quran. Setan takut. Contoh misalnya pada saat membaca Al-Quran, ya kan? Idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Apabila kalian dalam muamalah, ya kan, hutang piutang, maka catatlah. Mikir, oh iya, harus catat. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh iya, manusia harus berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, ini kisos harus diterapkan. Ya. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Oh, pezina harus dirajam. Ya. Wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Wah, pencuri harus dipotong tangannya. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Haramkan riba. Kira-kira setan bisa enggak itu masuk? Enggak. Karena kita ini ingin menerapkan Al-Quran. Dikerjakan karena Al-Quran itu perintah Allah. Apalagi kita itu tahu di apa? Di ayat kursi itu Allah nggak tidur. Allah memperhatikan kita, mencatat. Kamu kalau nggak melaksanakan Quran dicatat dosa, gimana coba? Paham nih? Ya, jadi inilah 3 benteng. Paham? Supaya nggak digoda setan. Paham? Jadi semuanya itu hanya bermanfaat, hanya bisa betul-betul menjadi benteng bagi orang beriman, ya, yang memiliki nahiyah ruhiyah, ruhaniyah, dan ruh. Ruh bukan maknanya si ruhayah, bukan maknanya nyawa, bukan. Nyawa mah sudah selesai, kita udah jelas itu. Ya. Tapi yang dimaksud di sini kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Nah, cukup situ. Ya.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada cukup ya. Insyaallah, karena mau ada yang ujian, mau ada yang belajar, mudahan lancar. Ya, yuk kita tutup kajian kita dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.